Akhirnya aku bisa bertemu denganmu. Kecantikanmu memang tidak kalah jika dibandingkan dengan Ibu Kelvin. Hahaha. Sayang, apa-apaan dengan ucapanmu barusan? Nabila tertawa sambil menepuk pelan lengan Ivan. Dia merasa lucu karena sadar jika Ivan tidak pernah melihat foto dari mendiang Ibu Kelvin. Ivan tersenyum tipis melihat Nabila yang tertawa, dia lalu kembali memandangi layar TV yang sedang menampilkan dokumentasi kawanan lumba-lumba. Sayang, ini sudah hampir pagi, mengapa kamu belum beristirahat? Tanya Nabila. Mungkin aku akan istirahat setelah menonton dokumenter ini, jawab Ivan sambil menunjuk layar TV. Nabila ikut memandangi tayangan di TV, dia lalu tiba-tiba teringat jika mendiang Ibu Kelvin juga menyukai lumba-lumba. Ibu Kelvin juga sangat menyukai lumba-lumba, dia juga sering menonton acara seperti ini dulu, ucap Nabila. Iya, aku tahu, jawab Ivan sambil tersenyum dan terus memandangi layar TV. Kamu tahu, sayang. Sepertinya kamu lelah, bagaimana kamu bisa tahu acara kesukaan mendiang Ibu Kelvin? Balas Nabila yang kembali tidak menaruh curiga dengan jawaban Ivan. Hahaha, aku hanya bercanda, jawab Ivan sambil tertawa kecil. Sayang, maaf aku menanyakan tentang hal ini, bagaimana penyelidikanmu tentang Kelvin? Apakah kamu sudah menemukan petunjuk? Tanya Nabila. Ivan menoleh ke Nabila, sambil tersenyum dia berkata, apa yang perlu diselidiki, Kelvin memang putraku, Maksudku putra mendiang Kak Cakra, jawab Ivan. Aku tahu jika kamu meyakini Kelvin adalah putra Kak Cakra, tapi tetap saja kita membutuhkan bukti untuk menguatkan hal itu, bukankah itu alasan kita datang mengunjungi villa ini? Ujar Nabila. Ivan lagi-lagi tersenyum mendengar ucapan Nabila. Dia lalu menyibakkan rambutnya ke belakang dan seperti ingin mengikat rambutnya. Kamu ingin mengikat rambutmu? Tanya Nabila. Dia lalu menyerahkan ikat rambut yang melingkar di lengannya kepada Ivan. Tidak, jawab Ivan terbata-bata sambil kembali meletakkan kedua telapak tangannya di atas pahanya sendiri. Hal itu membuat Nabila sedikit kebingungan. Tidak biasanya Ivan terlihat tenang seperti ini. Nabila meletakkan ikat rambut miliknya di sofa lalu kembali memandangi wajah Ivan. Walaupun Ivan terlihat aneh, namun satu hal yang pasti, Ivan terlihat begitu mempesona di matanya malam ini. Tiba-tiba sebuah ide terbesit di kepala Nabila. Dia memandangi sekeliling terlebih dahulu untuk memastikan jika tidak ada orang lain di sekitar mereka. Begitu yakin jika tidak ada orang lain, Nabila dengan manja merangkul lengan Ivan. Dia sudah berani bertindak seperti ini karena sudah yakin jika minggu depan dia sudah dipastikan akan menjadi istri Ivan. Ivan refleks sedikit menjauhkan tubuhnya dari Nabila. Sikap Ivan itu lagi-lagi membuat Nabila keharuan. Sayang, mengapa kamu menghindar? Tanya Nabila. Itu, Nabila mengernyitkan alisnya, namun sikap canggung Ivan membuat Nabila semakin gemas. Nabila mendekatkan wajahnya ke wajah Ivan. Dia ingin mencium wajah kekasihnya itu yang terlihat begitu menggemaskan di matanya. Namun, terdengar suara barang jatuh dari lantai 2. Nabila yang terkejut langsung melepas tangan Ivan dan memperbaiki caranya duduk. Wajah Nabila terlihat kemerahan. Dia takut jika Javin atau Billy yang tidur di kamar yang berada di lantai 2 menegur mereka dengan cara menjatuhkan barang. Itu pasti Javin atau Billy, aku yakin mereka melihatku tadi, ucap Nabila. Hahaha, Ivan tertawa mendengar ucapan Nabila. Dia lalu mengelus rambut Nabila. Kamu tenang saja, mungkin ada orang lain yang marah melihatmu mendekatiku, ucap Ivan. Sayang. Jangan bercanda, Aku akan kembali ke kamar, mereka berdua pasti akan terus meledekku jika aku tinggal lebih lama, ucap Nabila. Ivan terus tertawa kecil melihat sikap Nabila yang menunduk malu. Dia lalu menarik pelan lengan Nabila dan mengantar Nabila kembali ke kamarnya. Baiklah, aku akan mengantar kamu kembali ke kamarmu, ucap Ivan. Ceklek.
Nabila perlahan membuka pintu kamar. Sebelum masuk, dia memandangi Tuti yang masih tertidur lelap di samping tempat tidur. Begitu Nabila hendak masuk ke dalam kamar, Ivan tiba-tiba menarik lembut lengannya. "Nabila, bisakah aku melihat wajah Kelvin yang sedang tidur?" tanya Ivan dengan wajah memelas. Nabila menoleh ke tempat Kelvin berada. Dia sedikit cemas karena takut Tuti terbangun saat Ivan berada di dalam kamar. Namun saat kembali menoleh ke Ivan, wajah Ivan yang memelas membuat Nabila tidak bisa menolak permintaan Ivan. "Baiklah, tapi tolong hati-hati, aku tidak ingin Bibi terbangun dan melapor yang aneh-aneh kepada ibu," ucap Nabila. Ivan mengangguk pelan. Dia lalu berjalan mendekati Kelvin yang sedang tertidur pulas. Ivan memandangi wajah Kelvin yang sedang tertidur pulas, dia lalu membungkukkan badannya dan mencium kening Kelvin. "Maafkan ayah," gumamnya pelan yang lalu memeluk tubuh Kelvin yang sedang tertidur pulas. Nabila dibuat terkejut saat Ivan mengatakan itu, bukan karena ucapan Ivan. Di matanya saat ini dia melihat jika tubuh Ivan terlihat lebih berisi dengan rambut yang sedikit lebih panjang. Hal yang aneh tidak berhenti sampai di situ. Begitu selesai merapikan selimut Kelvin, Nabila tidak lagi melihat sosok Ivan melainkan sosok seorang pria dengan wajah tampan. Pria itu terlihat mengikat rambutnya ke belakang. Layaknya dalam gerakan lambat, pria itu berjalan menghampirinya sambil terus tersenyum kepada Nabila. Nabila dibuat membatu. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya saat sosok pria itu mengelus kepalanya. Sebelum pria itu keluar dari pintu, pria itu berkata kepada Nabila, "Nabila, kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah Kelvin, semua akan baik-baik saja," ucap pria itu sambil tersenyum lembut kepada Nabila. Air mata Nabila seketika tumpah setelah mendengar ucapan pria itu. Rasa sedih bercampur haru tiba-tiba datang menghampirinya. Nabila yang akhirnya bisa menggerakkan tubuhnya langsung mengusap air matanya. Ketika dia menoleh, dia tidak lagi mendapati sosok pria itu. "Aku," ucap Nabila yang tampak berusaha mengusap pipinya yang basah karena air matanya. Tiba-tiba pandangannya mulai menghitam, kepalanya terasa pusing, Nabila pun kehilangan kesadarannya. "Nabila sayang, bangun." Samar-samar terdengar suara seseorang memanggil namanya. Begitu dia membuka matanya, dia mendapati Ivan sedang duduk di samping tempat tidurnya, sambil terus mengelus kepalanya. "Apakah kamu sudah merasa baikan?" tanya Ivan. Pertanyaan Ivan sontak membuat Nabila tertawa kecil. Dia meletakkan telapak tangannya di atas telapak tangan Ivan yang sedang menyentuh kepalanya. "Baikan? Memang ada apa denganku?" tanya Nabila sambil terus tertawa kecil. "Aku sudah berada di sini selama 10 menit, dan selama 10 menit itu kamu terus menangis dalam tidurmu," jawab Ivan. "Menangis?" ucap Nabila yang lalu menyentuh pipinya. Benar saja, matanya terasa basah. Dia lalu memandangi Ivan yang sedang menatapnya. "Apa Kelvin melihat ini?" tanya Nabila yang juga tidak mengerti mengapa dia bisa menangis dalam tidurnya. "Aku rasa tidak, kamu baru mulai menangis saat aku masuk ke dalam kamar ini. Aku sudah mencoba membangunkanmu, tapi kamu tetap tidur dan terus menangis." "Jujur hal itu sempat membuatku khawatir," ujar Ivan. "Jujur aku juga tidak tahu mengapa aku bisa menangis. Aku juga tidak ingat mimpi apa aku semalam sampai bisa menangis seperti ini." Nabila perlahan bangkit dari posisi tidurnya. Dalam posisi duduk, dia yang ingin mengikat rambutnya terlihat kebingungan saat tidak mendapati ikat rambut yang biasanya melingkar di lengannya. "Apakah kamu mencari ini?" ucap Ivan sambil menyerahkan ikat rambut milik Nabila. "Ah, iya. Di mana kamu menemukannya?" tanya Nabila balik sambil mengambil ikat rambut miliknya yang diserahkan Ivan. "Di sofa yang berada di ruang keluarga," jawab Ivan. "Oh, mengapa ikat rambut ini bisa berada di?" Tiba-tiba ingatan Nabila tentang kejadian semalam kembali. Dia kembali mengingat sosok pria yang mencium kening Kelvin dan juga saat dia berinteraksi dengan Ivan di ruang keluarga. Sayang.
Apakah kamu memiliki foto mendiang Kak Cakra? Maksudku foto Kak Cakra yang sudah dewasa, tanya Nabila dengan ekspresi wajah yang terkejut. Ivan menekuk kedua alisnya saat Nabila mengatakan itu. Dia lalu mengambil ponselnya dan mencari foto Cakra di galeri ponsel miliknya. Ah, ini dia, jawab Ivan sambil menyerahkan ponselnya ke Nabila. Mata Nabila sontak membelalak saat melihat layar ponsel milik Ivan yang menampilkan foto Cakra. Sayang, ada apa? Ucap Ivan yang sedikit panik melihat wajah terkejut Nabila. Ivan. Aku rasa semalam aku bertemu dengan Kak Cakra, balas Nabila, tangannya terlihat bergetar. Ketemu Kak Cakra? Tanya Ivan dengan raut wajah yang sangat terkejut. Bagaimana bisa? Tanya Ivan lagi. Semalam, Kak Cakra masuk ke kamar ini dan mencium kening Kelvin setelah itu dia. Belum sempat Nabila menyelesaikan penjelasannya, tiba-tiba terdengar suara Javin dan Billy yang berteriak dari lantai 2. Tolong bos. Sayang. Itu kan suara Javin dan Billy. Ucap Nabila. Hah? Apa lagi sekarang? Ujar Ivan sambil menghela nafas panjang. Ivan lalu mengambil ikat rambut yang berada di tangan Nabila. Dia dengan lembut mengikat dan merapikan rambut Nabila. Setelah itu Ivan membantu Nabila turun dari tempat tidur. Mereka berdua lalu pergi ke kamar yang ditempati oleh Javin dan Billy. Tolong. Teriakan Billy dan Javin semakin terdengar jelas begitu Ivan dan Nabila sudah berada di depan pintu kamar. Ceklek. Ivan membuka pintu kamar. Begitu dia dan Nabila masuk ke dalam kamar, dengan cepat Nabila menutup wajahnya dan langsung berbalik dengan wajah kemerahan. Bos tolong aku, teriak Billy. Ivan dibuat terperangah begitu melihat kondisi Billy. Kedua tangan Billy diikat ke sisi kiri dan kanan headboard tempat tidur menggunakan ikat pinggang. Billy, ucap Ivan dengan wajah terperangah. Bos. Sepertinya Javin telah menodai aku, kata Billy dengan ekspresi wajah memelas. Puff. Ivan yang tadi terkejut langsung menutup mulut dengan telapak tangannya karena menahan tawa. Nabila yang tak sanggup melihat pemandangan itu juga ikut menahan tawa mendengar ucapan Billy. Brengsek. Cuih. Mana mungkin aku melakukan itu, bos? Ivan lihat kondisiku, bagaimana mungkin aku melakukan tindakan menjijikkan seperti itu? Terdengar suara Javin mengomel dari dalam kamar mandi. Ivan pun segera menuju kamar mandi. Begitu dia masuk ke dalam kamar mandi, Ivan langsung tertawa terbahak-bahak melihat Javin yang berada di bathtub dengan kedua tangan terikat oleh selang shower. Hahaha, Javin. Mengapa kondisimu seperti ini? Ucap Ivan sambil terus menertawakan Javin yang hanya mengenakan boxer berwarna hitam. Bos. Jangan tertawa, tolong aku dulu, pinta Javin dengan wajah memelas. Javin pasti berpura-pura, dia melakukan itu kepada dirinya sendiri setelah menodai aku, teriak Billy yang masih terikat di tempat tidur. Sialan. Aku pria normal. Mana mungkin aku melakukan tindakan menjijikkan seperti itu? Balas Javin. Pria normal apanya? Oh. Sekarang aku tahu alasanmu belum menikah, ternyata kamu. Hentikan omong kosongmu brengsek. Aku lebih baik menikahi Alexa daripada harus hidup menyimpang. Teriak Javin memotong ucapan Billy. Ivan jatuh terduduk sambil terus tertawa mendengar perdebatan Javin dan Billy. Nabila yang terus menutup wajahnya juga sama. Dia tak kuasa menahan tawa mendengar perdebatan Javin dan Billy. Suara ribut dari lantai 2 ikut menarik perhatian Tuti yang baru pulang berbelanja. Setelah meletakkan keranjang belanjaannya, Tuti segera naik ke lantai 2 dan mendatangi suara ribut dari kamar yang ditempati oleh Javin dan Billy. Nona Nabila? Tanya Tuti begitu melihat Nabila yang berdiri di depan pintu sambil menutup wajahnya. Tuti lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Matanya membelalak begitu melihat kondisi Billy yang terikat di atas tempat tidur. Billy, apa yang kamu lakukan? Ucap Tuti. Bibi tolong aku, pinta Billy dengan air out wajah memelas.
Tuti menghela nafasnya pelan. Dia lalu menuju tempat tidur untuk melepas ikat pinggang yang melilit tangan Billy. Di kamar mandi, Ivan yang sudah puas tertawa juga melepas ikatan Javin. Dia lalu memberi kimono handuk kepada Javin untuk menutupi tubuhnya yang hanya mengenakan boxer. Setelah ikatan mereka terlepas, Javin dan Billy terlihat saling menatap penuh curiga. Mereka berdua masih saling menyalahkan atas peristiwa yang terjadi. "Ini pasti perbuatanmu," ucap Billy sambil menunjuk Javin. "Hah? Jangan asal tuduh, aku malah curiga kamu yang melakukan ini dan berpura-pura sebagai korban," balas Javin. "Sudah. Hentikan perdebatan kalian," kata Ivan yang sesekali masih tertawa. Javin dan Billy saling menatap. Mereka lalu kompak memandangi Ivan yang masih menertawakan mereka berdua. "Bos, jangan-jangan ini perbuatanmu?" tanya Javin dengan alis menekuk. "Iya bos, kamu terlihat bersenang-senang dengan kondisi kami, apa mungkin benar jika ini adalah perbuatanmu?" ujar Billy yang ikut menatap tajam wajah Ivan. Ivan terdiam selama beberapa saat begitu Javin dan Billy menuduhnya sebagai pelaku. Dia lalu kembali tertawa dan berkata, "Hahaha, mana mungkin aku repot-repot mengangkat Javin ke kamar mandi hanya untuk membuat perang. Asal kalian tahu, setelah mengantar Nabila semalam, aku langsung masuk ke dalam kamarku untuk tidur," terang Ivan. Javin dan Billy menghela nafas. Mereka berdua sudah sangat mengenal karakter Ivan, dan perang seperti ini memang bukanlah gaya Ivan. "Tidur, sayang. Bukankah semalam kamu menonton TV?" tanya Nabila dengan raut wajah terkejut. "Ah." Nabila tiba-tiba menutup mulut dengan tangannya. Dia mengingat peristiwa ketika Ivan yang mencium kening Kelvin berubah menjadi sosok Cakra. Ivan, Javin, dan Billy sontak menoleh ke Nabila. Tuti yang juga berada di kamar itu langsung tersenyum. "Dia tidak berubah, masih saja membuat hal-hal konyol seperti ini," ucap Tuti yang lalu hendak pergi meninggalkan ruangan itu. "Siapa yang Bibi Tuti maksud?" tanya Ivan, yang membuat Tuti berhenti melangkah. "Kalian bertiga sudah sangat mengenalnya, siapa lagi kalau bukan Tuan Cakra," balas Tuti. "Bibi jangan bercanda, Tuan Cakra sudah meninggal, jadi mana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini," kata Javin. Tuti menghela nafasnya, dia lalu memandangi Ivan, Javin, dan Billy. "Tuan Cakra meninggal dalam insiden kecelakaan. Aku juga mendengar dari Tuan Gunadi, jika hari di mana insiden itu terjadi, Tuan Cakra sedang dalam perjalanan untuk menjemput seseorang dan hendak mengenalkan orang itu kepada Tuan Gunadi dan Nyonya Cintami," terang Tuti. "Aku sudah sangat mengenal kalian bertiga, dan aku tahu kalian bertiga tidak percaya dengan hal-hal seperti itu, namun sekarang kalian sendiri mengalaminya, bukankah itu sudah cukup untuk menjadi bukti?" kata Tuti yang kembali melangkah menuju pintu kamar. "Oh iya, asal kalian tahu, aku sudah lama menjaga villa ini, dan jujur saja, bukan 1-2 kali aku melihatnya sedang duduk di ruang keluarga. Terkadang Tuan Cakra juga terlihat sedang berada di dekat mobilnya, namun anehnya tidak ada perasaan takut sama sekali. Baiklah, aku akan pergi melihat Tuan Muda Kelvin." Begitu bangun dia langsung pergi ke garasi. Dia terlihat betah bermain di samping mobil Tuan Cakra, sambung Tuti yang lalu pergi meninggalkan ruangan itu. Ivan, Billy, Javin, dan Nabila sontak terkejut mendengar penjelasan Tuti. Mereka terdiam selama beberapa saat lalu memutuskan untuk melanjutkan diskusi ini nanti setelah sarapan. "Sebaiknya kita sarapan dulu, setelah itu mari kita diskusikan hal ini di ruang keluarga," ucap Ivan yang langsung dibalas anggukan kepala oleh Javin, Billy, dan juga Nabila.